Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Nursa Fitri dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2023B Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan stilistika. Stilistika merupakan ilmu yang membahas mengenai gaya, sedangkan stil secara umum merupakan segala sesuatu diungkapkan dengan cara yang khas agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan maksimal. Stilistika juga dipakai sebagai cabang ilmu linguistik yang berfokus pada analisis gaya bahasa dengan karya sastra sebagai objeknya. Selanjutnya, penerapannya dalam sebuah karya sastra, aspek bunyi bahasa dalam puisi Kerikil Tajam dan Yang Terampas dan Yang Putus karya Khairil Anwar. A. Kerawang Bekasi. Pada bait pertama puisi Kerawang Bekasi mengandung bunyi yang semacam atau sama. Pada bait 1 terdapat asonansi A dan I dan aliterasi K, I. Pada bait 1 juga terdapat saja awal, tengah, dan akhir yang sama yaitu I. Asonansi A dan I juga terlihat pada bait kedua. Begitu juga aliterasi pada bait kedua juga menggunakan huruf KI. Namun sajak yang digunakan tidak senada. Hal itu dapat dilihat pada penggalan puisi berikut ini. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar teru kami, terbayang kami, maju dan berdegap hati. Bait 5 dan bait 6 memiliki asonansi bunyi A dan I yang diselingi dengan bunyi U. Aliterasi dari kedua bait tersebut berbeda. Untuk bait kelima memiliki aliterasi K sampai M, sedangkan pada bait ke-6 memiliki aliterasi K sampai B. Perbedaan aliterasi itu dimaksudkan agar bunyi yang dihasilkan berbeda dan bervariasi. Selain asonansi dan aliterasi, kedua bait tersebut memiliki persajakan yang hampir sama. Keduanya memiliki sajak awal I, sajak tengah I, dan sajak akhir A. Hal itu terlihat dari kutipan di bawah ini. Sekarang yang B, aku. Pada puisi tersebut dapat ditemukan adanya persamaan bunyi U pada kata waktuku, ku mau, merayu, dan itu. Persamaan bunyi vokal seperti itu disebut asonansi. Pada baris 6 dan 7 dapat ditemukan persamaan bunyi eng pada kata binatang, jalang, dan terbuang. Persamaan bunyi konsonan seperti itu disebut aliterasi. C. Kepada peminta-minta. Pada bait yang pertama, baris pertama dapat asonansi A dan aliterasi K. Di baris kedua terdapat asonansi A, menyerahkan, dan segala dosa. Begitu juga pada baris ketiga, juga masih terdapat asonansi A secara berturut-turut, tapi, jangan, tentang, lagi, aku. Sedangkan pada bait juga masih banyak terdapat asonansi A dan E pada baris ketiga. Selanjutnya Diponegoro. Sekali berarti sudah itu mati. Bunyi I pada kata itu akan menghasilkan suara yang tinggi, sehingga terdapat penekanan pada setiap kata. Selain bunyi I, ada juga bunyi U dan A. Maju. Barisan tak bergendrang berpeluk. Kepercayaan tanda menyerbu. Bunyi U yang dihasilkan pada kata-kata itu akan menimbulkan suara atau bunyi yang bulat dan merdu. Selain itu, bunyi U cocok digunakan untuk bunyi panjang. Misalnya kata maju bisa dibaca maju. Sebagai kombinasi bunyi, pengarang juga memunculkan bunyi lemah pada puisinya. Misalnya bunyi A. Bunyi A ini akan menjadi pereda bunyi-bunyi tinggi yang telah mendominasi sehingga suasana tidak terlalu tegang. Sekian video yang dapat saya sampaikan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.